Para organisatoris, selamat datang kembali di Dosen Organisasi Channel. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang mengatasi demam panggung. Dengan membaca ini maka kita bisa menyelesaikan daripada persoalan mengenai demam panggung yang biasa kita alami ketika tampil di depan orang banyak. Apakah Anda pernah merasakan perasaan seperti ini ketika tampil kemudian demam panggung dan bahkan tidak bisa berkata dan berbuat apa-apa? Hampir semua orang pernah mengalami hal yang demikian. Namun pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengulas bahwa sebenarnya demam panggung adalah bukan sebuah masalah yang ditakuti dan kita bisa menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Demam panggung adalah hal yang bisa diselesaikan, bukan sesuatu penyakit yang kemudian kronik dan bahkan dibawa mati. Demam panggung itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita selesaikan, kita bisa amankan, kita bisa buang ke tempat sampah seperti kita membuang sampah dan mantan ke tempat sampah. Baik, pada kesempatan ini akan kita bahas pada 3 pembahasan tentang materi demam panggung ini. Yang pertama adalah pengertian demam panggung, kemudian yang kedua adalah ciri demam panggung, dan yang ketiga adalah cara melewati demam panggung. Jadi setelah teman-teman semua mendengarkan dan membaca video ini, mendengarkan, menyaksikan mungkin tepatnya video ini, maka seharusnya Anda sudah mengucapkan selamat jalan kenangan tentang demam panggung. Apa pengertian demam panggung? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian demam panggung itu adalah perasaan tidak tenang atau gugup pada saat atau waktu berada di atas panggung atau pentas. Itulah demam panggung. Sehingga panggungnya bergerak seperti bergeraknya kita, seperti kita lagi demam atau lagi menggigil, begitu kira-kira ya. Ada juga memang orang yang kemudian kelihatannya seperti biasa-biasa saja, tapi ternyata dalam hatinya itu mengalami sebuah kecemasan yang berlebihan. Dan saya kira teman-teman bisa menghindari dan mengatasi masalah tersebut. Demam panggung adalah kekhawatiran, ketakutan, atau fobia yang berhubungan dengan penampilan di depan penonton atau depan kamera. Bentuk ketakutan ini dapat mendahului atau menyertai penampilan di depan umum. Jadi ini bisa terjadi bagi kita yang ketika tampil di depan umum atau depan publik. Bagi seorang penyanyi, mereka yang berprofesi sebagai seorang penyanyi kadang demam panggung hingga suaranya menjadi fals. Nadanya ke kiri, dia malah suaranya nyanyinya ke kanan. Seharusnya suaranya menjadi tinggi, dia malah biasa-biasa saja. Nah, itu kira-kira yang pernah dialami oleh seorang penyanyi. Nah, ini sangat berbahaya sekali ketika tampil dan perform. Ternyata dia punya suara itu lain suara yang dia bawakan vokalnya, sementara nada musiknya lain. Nah, itu membuat penonton kira-kira lari, saudara-saudara. Seorang public figure kadang juga mengalami demam panggung hingga bicara tidak beraturan. Ada kan yang mengalami seperti itu. Jadi dia tiba-tiba menjadi seorang MC pada sebuah acara di televisi swasta beberapa waktu yang lalu. Ternyata ketika dia tampil bicaranya tidak beraturan. Nah, dia seorang public figure yang mestinya bisa mengatur dan mengarahkan gayanya agar tidak mengalami demam panggung, tidak belepotan gitu. Seorang atlet yang psikologinya terganggu akan sangat menyebabkan prestasinya menurun. Kemudian pengajar, bahkan seorang pengajar, guru dan dosen mengalami demam panggung. Nah, itu adalah beberapa profesi yang biasanya mengalami demam panggung. Tapi sekali lagi, apapun profesi kita yang berhubungan dengan depan publik itu pasti mengalami atau pernah mengalami yang namanya demam panggung. Sehingga kita harus bisa melewati. Untuk bisa melewati, maka kita harus kenal dulu apa ciri-ciri demam panggung. Ciri demam panggung yang pertama adalah pada wajah, muka memerah atau pucat. Jadi muka itu berwarna merah atau malah pucat sekalian. Itu karena kecemasan atau ketakutan. Kemudian suara, tubuh dan suara bergetar. Jadi suara menjadi bergetar, menjadi tidak beraturan. Intonasinya kemana, kemudian yang dibahasakan kemana. Dan jangan lupa biasanya juga ini kalau anak kecil ini biasa kencing celana. Dan ini kita tidak pernah berharap kepada Anda semua ketika demam panggung lalu kemudian kencing celana di atas panggung. Ngeri sekali itu. Kemudian jantung, detak jantung lebih cepat
Jadi orang yang mengalami demam panggung itu biasanya detak jantungnya lebih cepat, tidak beraturan. Itu pada reaksi kecemasan. Jadi reaksi kecemasan tubuh kita ini, ketika mengalami sebuah ketakutan dan kecemasan, maka tubuh itu mempersiapkan diri untuk bereaksi. Mempersiapkan diri untuk bereaksi dengan seluruh kecemasan dan ketakutan. Jadi tubuh menciptakan energi terlalu banyak, itu persiapan untuk berlari, kira-kira begitu. Sehingga jantung itu berdetak lebih cepat untuk menciptakan energi dan kalori yang berlebihan. Maka detak jantung lebih cepat. Napas lebih pendek. Lebih pendek itu maksudnya dalam tapi pendek. Jadi kayak tergesa-gesa begitu. Ya kan? Ini berhubungan dengan jantung. Kalau jantung dia detaknya cepat, maka pasti napasnya juga akan lebih cepat dan pendek. Kemudian kulit, tangan mengeluarkan keringat dingin, tentu karena berlebihan daripada produksi kalori yang berlebihan itu pada sel-sel kulit dan otot, maka kulit itu kemudian menjadi berkeringat. Kemudian mulut menjadi kering. Ya, mulut menjadi kering karena produksi yang berlebihan dalam tubuh, sehingga ini bisa menyebabkan terjadinya daripada dehidrasi. Hati-hati dengan demam panggung. Lalu bagaimana menghindari atau tips menghindari daripada demam panggung? Yang pertama adalah jangan mengulang. Jadi ketika mengalami gugup, yang pertama itu adalah jangan mengulang, jangan sering mengulang hafalan saat akan tampil. Jadi biasanya orang yang mau tampil itu membaca terus-menerus dia punya hafalan. Yang terjadi kemudian justru dia lupa. Kenapa? Karena pada otak kita ini ketika di setel untuk, kan begini kira-kira, kita hafal daripada naskah ini, gaya memoriter kan, daripada kita punya gaya untuk menghafal, gaya memoriter atau gaya menghafal. Itu tujuannya karena takutnya kalau misalnya tidak dihafal, itu justru kita menjadi hilang naskah dan sebagainya. Justru yang ditekan dan disimpan dalam otak kita itu adalah takutnya naskah dilupakan, takutnya naskah dilupakan, takutnya naskah dilupakan, takutnya naskah dilupakan. Akhirnya apa yang terjadi? Otak kita benar-benar lupa dengan naskah. Nah, itu yang perlu untuk kita hindari. Sehingga disarankan ketika menghafal naskah itu tidak usah menghafal semua, cukup mengambil gaya ekstempor. Silahkan baca atau tonton pada video lain mengenai apa definisi ekstempor dan memoriter. Yang kedua adalah lenturkan otot, rileks saat akan tampil. Jangan lupa sesekali melenturkan jari tangan hingga bunyi, nggak apa-apa. Jadi dikasih lentur-lentur aja. Jadi dipantulkan, diproyeksikan kita punya energi ini supaya energi tidak terlalu banyak berlebihan itu pada bagian otot kita. Maka kita harus berupaya untuk bagaimana melenturkan daripada tubuh dan jari-jari kita itu agar energinya tersalurkan ke sana. Kemudian di saat tampil itu ada kertas biasanya kan. Upayakan itu kertas memakai alas. Jadi harus dibuatkan alas catatan. Jadi catatan yang akan kita bacakan itu harus diberikan alas. Tujuannya apa? Agar tidak kelihatan itu kertas bergerak ketika kita lagi gugup. Itu kan mempengaruhi juga. Jadi sementara kita membaca ternyata kertasnya ikut bergerak, itu juga mempengaruhi kita punya jiwa. Sehingga kita malah tambah menjadi demam panggung. Awalnya kertas yang bergerak di saat kita pegang, ini malah panggungnya yang ikut bergerak. Nah itu kan ngeri sekali saudara-saudara. Nah makanya sehingga untuk menghindari daripada kertas itu bergerak, maka pakailah alas catatan. Kemudian rekam saat latihan, rekam video saat latihan. Nah ini sangat penting sekali. Meskipun sebenarnya di saat kita latihan sendirian itu hampir tidak ada yang pernah mengalami demam panggung di saat kita melakukan latihan sendiri. Tidak pernah demam panggung. Kita demam panggung itu ketika kita berhadapan dengan orang lain. Akan tetapi dengan merekam video latihan ini adalah kita berupaya untuk melihat tentang kelebihan dan kekurangan di saat kita tampil di depan orang banyak. Maka di saat kita merekam itu kita bisa mengevaluasi sampai sejauh mana kita punya kelebihan suara, kelebihan penampilan kita, dan apa hal-hal yang perlu diperbaiki. Kira-kira tujuannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berlatih di depan keluarga. Pakai fasilitas keluarga untuk latihan keluarga dekat. Jadi misalnya ketika sampai di rumah, maka panggillah bapak, ibu, saudara, adik atau kakak yang melihat dan mengevaluasi di saat kita latihan. Percaya atau tidak, orang yang biasanya tampil di depan orang banyak itu malah justru biasanya menjadi malu ketika tampil di depan keluarga. Maka oleh karena itu, upayakan percaya diri di rumah dulu. Jadi upayakan ditonton oleh adik, ditonton oleh kakak ataupun saudara-saudara yang lain atau siapapun itu keluarga dekat.
yang bisa memberikan input dan memberikan saran saat kita tampil di depan orang banyak. Kira-kira begitu. Itulah kira-kira beberapa hal yang perlu diperhatikan, tips untuk menghindari gugup. Jadi yang pertama itu jangan mengulang-ulang setiap apa yang mau disampaikan saat kita akan tampil. Kemudian yang kedua adalah lenturkan otot. Kemudian yang ketiga alas catatan supaya tidak kelihatan bergerak atau bergetar di saat kita membacakan sesuatu. Kemudian rekam saat latihan, dan berarti kita perlu beberapa kali latihan, dan latihan tersebut direkam untuk mengetahui yang mana yang perlu diperbaiki, yang mana sudah bagus dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah berlatih di depan keluarga, itu untuk memberikan saran dan bagaimana respon daripada keluarga di saat kita latihan. Percaya atau tidak, pelatih terbaik itu dalam urusan public speaking ataupun apapun namanya, ketika tampil di depan orang banyak, itu yang paling kritis itu adalah keluarga dekat. Kenapa? Dia mau dan menginginkan Anda tampil menjadi dengan penampilan yang terbaik Anda. Saya kira itu barangkali untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Jangan lupa memberikan saran dan kritik pada kolom komentar, dan jangan lupa like dan mensubscribe daripada channel Dosen Organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.